Tuhan ada, tapi tidak semua orang, bahkan orang Kristen, tidak bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Ini secara garis besar dulu ya. Dan baru sungguh-sungguh mencari Dia, berjumpa dengan Dia, Tuhan, itu biasanya sesudah mendapat masalah. Saya sering melihat banyak orang yang bertobatnya di penjara. Tuh di penjara dia ketemu Tuhan tuh. Di rumah sakit, setelah divonis dokter, umur kamu tinggal 6 bulan. Ketemu Tuhan tuh, mengalami Tuhan. Karena selama dia sehat itu mencari Tuhannya tidak bersungguh hati. Selama semuanya berjalan lancar, enggak bersungguh hati mencari Tuhan. Kenapa tidak bisa mengalami Tuhan? Karena tidak bersungguh hati mencari Tuhan. Saya enggak mau menghakimi ya. Saudara yang datang ke tempat ini, belum tentu semuanya datang bersungguh hati mencari Tuhan. Ada yang cuma iseng, ada yang cuma daripada nganggur di rumah, mendingan ke gereja, adem, mana tahu bisa tidur. Ada yang seperti itu, bukan sungguh-sungguh mau berjumpa dengan pribadi Tuhan, yaitu Sang Firman, yang hari ini saya mau sampaikan. Saudara nangkap ini, ya. Jadi banyak anak Tuhan yang mengalami Tuhan itu di penjara, di rumah sakit, harus mengalami kecelakaan ini, itu, mengalami keterpurukan, bangkrut dulu. Saya sering katakan, ke depan mentok, kiri mentok, kanan mentok, mundur lebih parah lagi, nggak ada jalan, kecuali ke atas, baru saudara berdoa. Banyak orang yang mengalami Tuhan ketika keadaan situasi seperti itu. Tangkap ini ya. Saudara bayangkan, Ayub hebat gak? Hebat. Dia baru mengalami Tuhan di pasal terakhir, 42. Boleh keluarkan. Ayub 42, ayat 5. Ternyata Ayub itu di pasal 1 itu diceritakan tentang seorang yang kaya raya, punya harta sekian-sekian, punya anak, punya bla bla bla, punya karyawannya, pembantunya, binatang-binatang ternaknya, banyaknya bukan main, menjadi orang yang terkaya di negeri timur, dikatakan begitu. Ternyata di saat seperti itu, di saat dia sehat, belum sakit nih, ternyata Ayub belum mengalami Tuhan. Bayangkan. Dia baru mengalami Tuhan ketika dia mendapat masalah ini dan masalah itu di pasal yang terakhir. Ayub 42 itu pasal yang terakhir. Nggak ada lagi pasal 43. Ayat 5 dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Dulu waktu dia kaya raya, sehat. Anaknya sehat-sehat. Dulu kata orang. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, setelah mengalami yang tadi, saudara tahu Ayub mengalami apa? Hartanya habis. Terus apa lagi? Anaknya mati semua. Terus istrinya, apa tuh namanya? Ngomelin dia. Ya menghujat dia. Belum cukup. Apalagi? Satu lagi yang terakhir. Sakit. Baru dibilang begini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya harap saudara ngalami Tuhan gak usah harus seperti itu. Ngerti ya? Firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau dulu. Ibaratnya, saudara datang ke rumah saya, ini saya pernah cerita ya. Terus saudara mau pulang nih, setelah ngobrol sebentar sama saya, terus saudara mau pulang. Terus saya ngomong begini, jangan pulang dulu, lu mampir dulu tuh ke sate Padang itu. Enaknya bukan main. Cobain, mumpung lu ada di rumah saya, di lingkungan rumah saya. Di rumah saya nggak jauh, ada tukang sate. Waduh, enaknya luar biasa. Enaknya minta ampun. Kita minta ampun aja masih enak, saudara bayangkan. Wah, yang diomongin begitu jadi penasaran. Bener Pak Yulius, enak. Saya mau cobain nih. Bener. Lu nggak cobain, lu nyesel lu. Saya ngomong begitu. Bener nih Pak Yulius, emang Pak Yulius udah nyobain? Belum sih, cuman kata orang sate isi itu enak. So, nangkep gak? Kita punya Allah yang dahsyat, cuman kata orang kalau sakit begini doa dalam nama Yesus sembuh lu. Emang lu udah ngalami? Belum sih, cuman kata orang. Nah ini seperti Ayub juga begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang aku memandang sendiri
mataku sendiri memandang engkau. Artinya dia ngalamin sendiri. Saudara juga mengalami Tuhan, jangan kata orang, tetapi harus saudara alami, ya. Saudara, firman ini, Ayub 42, saya merenung. Dulu dia kaya raya, dibikin 0, sampai kesehatannya juga 0. Akhirnya di pasal 42, Tuhan pulihkan. Itu saya mau katakan, Tuhan sedang merestart si Ayub. Saudara kalau punya handphone, namanya restart, reset factory, itu dibikin 0, dibikin habis semuanya. File-file yang ada di dalam handphone saudara. Saudara mengerti ini ya, yang namanya restart. Begitu juga ini. Saya mengalami masalah 14 Maret, berarti udah 1 tahun lebih. Itu saya merenung, itu Tuhan sedang merestart saya. Dibuat 0 sampai tiarap. Benar-benar tiarap 0 sama sekali. Dan tujuannya adalah untuk mengangkat kembali. Nah, itu tadi pasal berapa, ayat berapa? Ayat 5 ya. Jadi Tuhan sedang merestart si Ayub. Tuhan sedang merestart Ayub. Ini ayat 5, kita baca ayat 10. Setelah egonya hilang, merestart itu dibikin 0 kan? Apa firman Tuhan katakan? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Egonya udah hilang nih ya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Merestart supaya kekuatannya berlipat 2 kali lipat. Itu ayat 10 ya. Coba kita baca ayat 12. Perhatikan apa yang saya katakan ya. Ayat 12. Yang regu A, tolong bacakan Ayub 1 ayat 3. Mungkin Pak Thomas boleh mewakili. Ayub 1, waktu Ayub kaya-kayanya. Ayub 1 ayat 3. Ayo Pak. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Stop. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat berapa Pak? Enggak yang Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 kali 2 berapa? Di sini dikatakan apa? Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Terus apa lagi Pak? 3.000 ekor unta. Dan berapa? 3.000 kali 2 berapa? 6.000 onta. Terus apa lagi Pak? 500 pasang lembu. 500 kali 2 berapa? 1.000 pasang lembu. Terus apa lagi Pak? 500 keledai. 500 keledai. Kali 2 berapa? 1.000 ekor keledai betina. Kenapa bisa mendapat double porsi? Karena Tuhan merestart. Puji Tuhan kalau saudara mengalami hal yang seperti itu. Cara pandangmu terhadap masalahmu harus pakai kacamatanya Tuhan. Yang penting saudara harus ada di realnya Tuhan, supaya saudara bisa mengalami Tuhan, maka ujungnya itu double porsi. Jangan percaya apa kata saya, percayalah apa yang kata firman. Allah itu setia, dia pasti menggenapi. Ya, saudara nangkep ini? Oke. Cara mengalami Tuhan pertama adalah